Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membuat level selection menggunakan Jetchill Project. Seperti biasa, Anda akses dulu website jetchill.com, kemudian pilih menu Project. Kita akan menggunakan package nomor 8, level selection. Jadi silakan Anda klik package-nya, kemudian klik kanan dan klik download. Download yang ini. Nah, setelah Anda berhasil mendownload package-nya tadi ya, yang Jet8 Level Selection, kemudian Anda tinggal impor ke dalam Unity dengan cara klik kanan di folder Project Asset, klik import package, custom package, kemudian pilih Z8, Z8 Level Selection. Kita open, kemudian muncul dialog ini, kita pilih import. Nah, di dalam folder Z8 itu seperti biasa sudah ada 3 folder juga, ada resource, ada scene, ada script. Nah, ini kita akan fokus ke dalam 3 scene ini. Yang pertama adalah Z8 cluster level selection. Ya, kalau saya double klik ya, kemudian saya double klik yang ini, maka Anda bisa melihat ini tampilannya persis seperti sebuah level pada umumnya. Kalau Anda main game Angry Bird atau apapun ya, ini biasanya pola pola levelnya seperti inilah. Ada beberapa kotak, kemudian dikunci. Anda harus melakukan menyelesaikan level dulu dari level 1 misalkan, baru masuk bisa ke level 2 dan seterusnya. Kemudian di setiap level itu ada bintangnya biasanya. Kalau skornya tinggi nanti bintangnya 3, kalau jelek tidak ada bintang dan seterusnya ya. Ini kita coba play dulu. Baik, secara default semua levelnya ini dikunci ya. Tidak ada yang bisa dibuka dan semua bintangnya 0 semua. Nah, tapi kita bisa melakukan sebuah konfigurasi untuk mengatur si setting dari setiap level dengan menggunakan game object yang namanya level simulator. Ini kebetulan lagi dimatiin level simulatornya. Kita akan coba nyalakan dulu. Ini si level simulator ini memiliki 10 level. Sudah di set untuk 10 level. Jadi kita buka dulu semuanya. Yang pertama di sini bersesuaian dengan satu barisnya bersesuaian dengan nama level, misalkan Jet8 level 1. Nah, karena Jet8 level 1 berarti di sini kita ada juga 10 game object yang masing-masing satu game object ini mengatur satu buah tampilan level. Jadi ini ada locked 1 ya, locked 1. Kalau misalkan saya matikan dari sini memang jadi hilang si itunya, si kuncinya. Kemudian di sini ada black star dan ada gold star. Kalau misalkan gold star-nya ini saya matiin, dia jadinya hitam, tinggal black star-nya aja. Kalau saya nyalain, dia muncul si gold star-nya. Jadi satu komponen user interface di sini diatur sama si satu game object ini. Jadi level 1 diatur sama Jet8 level 1 dan si level simulator ini mengatur semuanya. Kita akan coba membuka satu level. Biasanya kalau di game itu kan ada satu level yang terbuka ya. Kita coba klik open aja di sini. Kemudian kita play. Maka secara otomatis yang pertama terbuka. Ini level simulator berfungsi hanya sekali, jadi tidak boleh pada saat gamenya dirilis masih dinyalain. Jadi misalkan kita udah nyalain sekali ya, cuman si level simulatornya kita matikan gitu. Itu udah cukup karena seharusnya nanti dia akan nyala lagi nih si levelnya. Atau kalau misalkan dipaksa nggak pakai level simulator, ya minimal untuk level 1 kita paksa manual. Yang ini kita matiin si locknya. Jadi minimal level pertama bisa gini lah. Nah, terus misalnya dengan level simulator kita coba lagi
nambahin bintang berarti 3 misalnya. Nanti secara otomatis yang level 1 oh udah dapat bintang 3 nih. Biasanya kalau menang skornya tinggi dapat bintang 3. Terus level 2-nya di open. Berarti level 1 bintang 3, level 2 di open. Nah, kayak kurang lebih seperti itu ya si simulasinya. Jadi ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa memang si semua level ini memang sudah terintegrasi gitu. Bisa bisa kita atur. Fungsinya buat ngetes aja. Baik, ini udah bisa kebuka semua, tandanya levelnya memang sudah berjalan, scriptnya sudah jalan. Tapi kita matiin lagi aja karena biasanya level bintang ini akan muncul dari scene yang lain. Ada scene gameplaynya, kemudian dia memenangkan sesuatu dan akhirnya pada saat kembali lagi ke si level selection ini bintangnya berubah atau ada yang level yang tadinya dikunci jadi tidak dikunci. Ini saya open lagi di awal, saya set dari awal berarti set awalnya adalah 1 level dibuka, 9 dikunci. Ini saya matiin berarti sekarang ya. Ini level selection yang bentuknya adalah cluster satu view. Jadi persis seperti game pada umumnya, game casual pada umumnya ya. Jadi ada beberapa level ditampilkan sekaligus. Alternatifnya adalah yang scroll level selection. Ini sama sebenarnya, hanya saja perbedaannya ini di scroll ke kiri. Tapi polanya sama sih. Jadi ada level yang dikunci dan ada bintang. Ini di setiap tulisan 1, 2, sampai 10 ini ada button. Yang button ini kalau diklik bisa langsung pindah ke level yang diinginkan. Ini karena si buttonnya sudah dikasih script untuk pindah level. Misalnya, nih ada button ini, kemudian di bagian sini sudah ada Z8 load scene. Nah, ini ada scriptnya. Dia akan pindah ke scene Z9. Nanti Z9-nya bisa diganti sama nama scene aslinya. Nah, kita kembali ke cluster sini, biar gampang. Ini error loading ya, karena nggak ada scene yang di loading. Kita akan mencoba melakukan simulasi dengan menggunakan scene yang lain. Bagaimana caranya agar si level 1 ini bintangnya bisa naik dari scene yang lain. Nah, di folder sini sudah ada satu simulasi namanya win level selection. Ini akan bisa kita gunakan sebagai template untuk pembuatan level. Jadi ini saya matiin dulu deh. Ini win conditionnya saya matiin dulu biar nggak langsung main. Defaultnya di dalam scene ini cuman ada satu tombol di kiri atas. Terus di bagian kameranya juga gelap ya, nggak ada apa-apa. Kalau misalkan saya klik menunya, nanti akan muncul pause, resume, dan start. Kalau quit nih nanti Anda bisa tambahkan dengan fungsi quit. Restart juga bisa ditambahkan dengan fungsi restart. Dan adanya resume. Jadi resume ini dari pause ke resume. Defaultnya cuma 2 itu. Tapi kalau misalkan di dalam game ini Anda menang, maka yang harus Anda lakukan tinggal mengaktifkan si game object ini. Karena setelah game object ini diaktifkan, dia akan menambah bintang untuk yang current level 2. Jadi di sini karena di setnya current level 2. Kemudian next level name-nya 3, jadi dia akan membuka level 3. Dan win panelnya adalah menampilkan win panel. Win panel itu tampilannya kalau di sini adalah seperti ini. Nah, nanti akan muncul panel seperti ini. Kemudian si win condition itu dia skornya akan menampilkan skor. Kalau skornya dia di atas 99, berarti misalkan 99,1, itu dia bintang 1.
Kalau di atas 199 berarti nanti bintang 2. Di atas 299 berarti bintang 3 gitu. Kita akan coba membuat simulasi dia dapat bintang 2. Bintang 2 berarti di sini final score-nya 200. Baru kita play. Ini harusnya ketika dia menang dia akan langsung dapat bintang 2 untuk level 2. Dan level 3-nya akan di-unlock. Kita nyalain. Baik, di sini sudah ada skornya 200, bintang 2. Kita akan kembali ke cluster selection lagi. Ini di save, nggak apa-apa. Kita play. Nah, wah, kenapa ini belum dikunci? Oh, salah ya. Ini kita ngesetnya salah sih. Sebentar. Mestinya memang harus dimulai dari sini. 1 dan 2. Nah, gini harusnya. Diulang. Harusnya 1 dulu baru 2 dibuka. Dinyalain. Berarti ini harusnya 1 bintang 2, 2 dibuka. Coba lagi. Save. Play. Nah, ini 1 bintang 2, 2 dibuka. Ini kalau misalkan sudah ada ini, sudah berhasil, berarti kita bisa lanjut ke level selanjutnya. Jadi ini win level selection harus diganti namanya ya, supaya nggak salah nih, kayak tadi. Jadi kalau misalkan ini mau jadi level 1, maka dia harus dibuka sebelum level 2, dan settingannya 1 ke level 2 gitu. Kalau misalkan ini mau jadi level 2, berarti nama sini diganti nanti level 2. Baru ini kita bisa set naikin bintang di level 2, buka level 3 gitu. Ini mungkin skornya supaya beda. Saya kasih berapa ya tadi? Bintang 2 ya. Nah, jangan kasih bintang deh, 10 misalnya. Saya nyalain. Kemudian saya kembali ke cluster. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Nah, bintang 3 sekarang, bintang 3. Level 3 sekarang kita main di level 3, dapat bintang di level 3, level 4-nya kebuka. Kita balik lagi ke sini. Nanti ini setnya level 3, terus level 4. Nah, skornya di sini. Sekarang kita tidak akan memasukkan angkanya di sini. Kita akan menggunakan button aja. Jadi pura-puranya adalah ada satu buah button yang men-trigger skornya. Misalnya di button ini di on click ya. Di on click ini ada skor. Masukin win condition, kemudian di sini ada set final score. Jadi set final score itu misalkan berapa tadi? 300 ya, bintang 3. Jadi nanti si win kondisinya di set final score 300 dan kemudian diaktifkan. Anda bisa kok sini. Nah, Anda bisa menggunakan metode ini untuk mengaktifkan kemenangan di dalam game. Jadi bebas sih. Boleh pada saat diklik tombol, boleh pada saat ditabrak, boleh pada saat ngecek angka, bebas nanti ininya. Yang jelas dipanggil 2 fungsi ini, ngeset final score sama mengaktifkan si win condition. Ini otomatis panel yang tadi akan muncul. Kita klik. Nah, berarti seharusnya tadi ini kalau ngesetnya benar ya, 3 dan 4 berarti 3 bintang 3, yang 4-nya kebuka. Kita coba buka di sini. Kita play. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi 3-nya bintang 3, yang keempat levelnya terbuka. Dan ini hal yang sama berlaku untuk yang scroll level selection. Jadi karena satu fungsinya otomatis sama. Anda bisa menggunakan template ini untuk membuat level, baik itu untuk game-game yang game-game kecil yang casual, atau mungkin game-game yang agak panjang nggak apa-apa tapi levelnya banyak.
Baik, kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.